Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar subtema 3 tentang energi alternatif. Teks petunjuk membuat kincir angin kertas kalian bisa lihat di pulpena halaman 121. Kita dapat memanfaatkan sumber energi alternatif seperti matahari, angin, air, dan tumbuhan. Sebagai energi alternatif, angin dapat menggerakkan kincir angin. Energi alternatif pengganti minyak bumi dan gas alam. Bumi memiliki sumber daya alam yang melimpah. Beberapa di antaranya tersedia dalam jumlah terbatas dan tidak dapat diperbarui seperti minyak bumi dan gas alam. Oleh karena itu, manusia mulai mencari sumber energi alternatif pengganti minyak bumi dan gas alam. Apa itu sumber energi alternatif? Energi alternatif atau energi terbarukan adalah energi yang berasal dari alam. Energi alternatif juga ramah lingkungan. Sumber energi alternatif di alam ada dalam jumlah yang tak terbatas atau memiliki jangka waktu habis yang lama. Sinar matahari merupakan salah satu sumber energi alternatif yang dimanfaatkan sebagai pengganti energi minyak bumi dan gas alam. Contoh pemanfaatan energi alternatif: sinar matahari. Sinar matahari digunakan untuk pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS dengan bantuan panel surya. Arus air. Arus air sungai dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Kita lihat di sini ada bendungan. Selanjutnya adalah angin. Angin dapat memutar baling-baling pada kincir pembangkit listrik tenaga angin atau Bayu atau PLTB dengan alat bantuan yaitu aerogenerator. Selanjutnya adalah kotoran hewan. Gas metana dari kotoran hewan ternak digunakan sebagai bahan bakar. Selanjutnya ada minyak bumi. Panas bumi dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga panas bumi atau geotermal. Selanjutnya kita belajar IPS, sumber daya alam dan pemanfaatannya. Kalian bisa menyimaknya di pulpena ya. Halaman 125. Indonesia memiliki berbagai macam sumber daya alam. Salah satunya adalah tumbuhan jarak. Buah jarak menghasilkan minyak yang dapat digunakan sebagai bahan bakar. Minyak jarak merupakan sumber energi alternatif karena dia berasal dari tumbuhan ya, dan jumlahnya banyak, serta dapat ditanam kembali. Contoh pemanfaatan buah jarak yaitu dibuat biodiesel. Biodiesel adalah energi alternatif bahan bakar alternatif pengganti solar. Pemanfaatan minyak jarak memberikan dampak positif bagi kegiatan ekonomi masyarakat. Banyak industri kecil mengolah minyak jarak menjadi minyak gosok. Industri-industri kecil tersebut memberikan lapangan pekerjaan yang baru kepada masyarakat. Berkat tumbuhan jarak, masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya. Kita masih belajar hak dan kewajiban. Pada pelajaran sebelumnya, kita sudah mengetahui apa itu hak. Hak adalah segala sesuatu yang harus kita peroleh. Kewajiban merupakan segala sesuatu yang harus kita laksanakan. Pemanfaatan sumber energi harus sesuai dengan hak dan kewajiban. Air merupakan salah satu sumber energi. Setiap manusia memiliki hak mendapatkan air untuk mandi, minum, dan mencuci. Manusia juga memiliki kewajiban menghemat penggunaan air. Manusia harus melaksanakan hak dan kewajiban dengan seimbang agar kehidupan menjadi harmonis. Selanjutnya, kita akan belajar SPDP, menyanyi secara berkelompok.
Menyanyi atau bernyanyi dapat dilakukan sendiri atau berkelompok. Dalam bernyanyi, secara berkelompok harus 1. Memperhatikan tinggi rendah nada. 2. Memperhatikan tempo. 3. Memperhatikan dinamika lagu. Paduan suara adalah salah satu contoh bernyanyi yang dilakukan dengan berkelompok. Kita akan belajar muatan IPA, energi alternatif, ramah lingkungan. Tumbuhan juga dapat dimanfaatkan sebagai energi alternatif. Salah satunya adalah kentang, merupakan umbi batang yang dapat dimakan sekaligus menjadi energi alternatif. Kentang dapat menjadi energi alternatif pengganti baterai. Kalian bisa menyimaknya di halaman 128. Contoh energi alternatif ramah lingkungan yang lain adalah ini, kotoran ternak. Kotoran ternak dimasukkan ke dalam suatu tabung sehingga terjadi pembusukan kotoran menghasilkan gas metana. Gas metana digunakan untuk pembakaran. Nah, uap panas dari pembakaran digunakan untuk memutar turbin generator listrik, sehingga energi listrik dapat dihasilkan. Selanjutnya, contoh baterai alami dari kentang. Nah, kita lihat di sini ada lempeng seng, ada lempeng tembaga, ada kabel, penjepit buaya, dan lampu LED. Lempeng seng ini sebagai kutub negatifnya dan lempeng tembaga sebagai kutub positifnya. Nah, kalian bisa lihat di halaman 128 ya. Selanjutnya kita akan belajar bahasa Indonesia. Teks petunjuk berdasarkan percobaan. Kamu sudah berhasil melakukan percobaan. Nah, kamu dapat menuliskan kembali petunjuk percobaan tersebut dengan kalimat yang sederhana. Jadi, setelah melakukan percobaan, kalian harus membuat laporan, ya. Nah, contoh di sini kalian bisa lihat, bersihkan permukaan bak kentang dan tusukkan lempeng seng dan tembaga ke dalam umbi kentang dengan jarak kurang lebih 3 cm. Seng dan tembaga ditusukkan pada lokasi yang berbeda. Kemudian bersihkan kentang dan tusukkan lempeng seng dan tembaga ke dalam umbi kentang pada lokasi yang berbeda. Jadi kalian bisa menyimpulkan sendiri nanti ya untuk membuat laporan percobaan. Selanjutnya kita akan menginjak pembelajaran 4 dengan muatan pembelajaran bahasa Indonesia. Teks petunjuk dalam poster. Teks petunjuk dapat dibuat dalam bentuk poster. Poster berisi ajakan yang biasanya dipasang di tempat umum. Ini sudah dipelajari di subtema sebelumnya ya. Langkah-langkah membuat poster petunjuk menghemat energi. 1. Tentukan isi poster sesuai dengan tema menghemat energi. 2. Siapkan kertas berwarna, karton, spidol warna, dan hiasan berupa gambar. 3. Gunakan bahasa yang santun dan menarik. 4. Tuliskan teks petunjuk menggunakan spidol warna agar menarik. Ini sudah dipelajari di subtema 2. Nah, contoh poster petunjuk menghemat energi. Kalian bisa lihat ya. Selanjutnya kita akan belajar PPKN tentang pelaksanaan hak dan kewajiban. Ingat, menghemat energi adalah kewajiban kita semua. Kita berhak memanfaatkan energi listrik untuk aktivitas sehari-hari. Kita juga wajib menghemat penggunaannya. Gunakan listrik sesuai dengan kebutuhan. Nah, contohnya yang bisa kita lakukan adalah matikan lampu jika tidak digunakan. Selanjutnya, kita akan belajar pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat.
Indonesia memiliki banyak tumbuhan yang dapat dimanfaatkan, contohnya singkong. Singkong juga dapat diolah menjadi makanan. Jenis-jenis makanan hasil olahan singkong yaitu getuk, combro, dan keripik singkong. Kalian bisa menyimaknya di halaman 136. Singkong adalah salah satu umbi yang paling banyak dimanfaatkan masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia menjadikan singkong sebagai mata pencarian. Mulai dari petani industri rumahan hingga pegawai pabrik yang mengolah singkong menjadi makanan yang enak dan layak untuk dijual. Singkong sangat berperan dalam memajukan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Nah, bernyanyi dengan baik dan benar. Dalam bernyanyi, kita perlu mengetahui teknik bernyanyi yang baik. Hal-hal yang diperhatikan saat bernyanyi: 1. Lakukan pemanasan dulu. 2. Mengatur teknik pernapasan. Ada 3 jenis teknik pernapasan, yaitu pernapasan dada, perut, dan diafragma. 3. Sikap tubuh berdiri tegak. 4. Menguasai artikulasi atau pengucapan huruf A, I, U, E, O. Jadi harus jelas. 5. Minum air hangat dan tidak terlalu banyak mengonsumsi gorengan. Pembelajaran 6, kita akan belajar gagasan pokok dan gagasan pendukung pada teks petunjuk. Salah satu tumbuhan yang dapat dijadikan sebagai sumber alternatif adalah buah lemon. Buah lemon mengandung elektrolit yang dapat menghasilkan listrik. Nah, ini kita bisa lihat teks petunjuknya, yaitu energi listrik dari buah lemon. Kalian bisa lihat di halaman 140 ya, Bu Pena. Nah, itu ada langkah-langkahnya, kalian bisa baca sendiri ya anak-anak. Dibaca di buku biar lebih paham. Selanjutnya, kita akan belajar muatan PPKN. Hak dan kewajiban sehari-hari. Masih mengenai hak dan kewajiban ya. Penggunaan energi alternatif dapat mengurangi pencemaran. Menggunakan energi alternatif berarti telah memenuhi kewajiban memelihara lingkungan. Kewajiban dalam memelihara lingkungan: 1. Gunakan air sesuai kebutuhan. Selanjutnya, menggunakan kendaraan hemat energi seperti sepeda. Selanjutnya, tidak membuang limbah sembarangan. Dan gunakan sinar matahari untuk penerangan siang hari. Kemudian, mengurangi penggunaan energi. Selanjutnya, hak yang dapat didapat setelah melaksanakan kewajiban memelihara lingkungan adalah, kita berhak ini anak-anak. 1. Memperoleh udara segar. Udara menjadi lebih terjaga jika kita memelihara lingkungan. 2. Kita berhak mempunyai atau mendapatkan tubuh yang sehat. Nah, selanjutnya dapat menggunakan air bersih untuk mandi, minum, dan mencuci, karena kita tadi sudah melaksanakan hak ya. Selanjutnya, dapat memanfaatkan sumber daya alam. Nah, bisa diolah ya.